Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh kita semua patut mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, agar kita dapat menikmati berkat kemurahan-Nya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Menabur dan Menunggu. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu yang tidak terhingga. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kesabaran kami menipis dan hati kami menjadi gelisah. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah ingkar janji. Kami mohon agar Engkau membuka mata hati kami, sehingga kami dapat melihat dengan jelas akan kebenaran janji-janji-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Bantulah kami untuk menggenggam janji-janji itu dengan erat dan meyakini bahwa pada waktu yang tepat Engkau akan menggenapinya terjadi dalam hidup kami. Kami juga mohon agar Engkau memberikan kami kesabaran yang melebihi segala akal. Bantulah kami untuk tetap tenang dan percaya pada waktu-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merenungkan kesabaran seorang petani? Ia petani menabur benih dengan penuh harapan. Namun petani itu harus menunggu beberapa waktu, bahkan berbulan-bulan, atau bahkan kalau pohon buah yang besar seperti durian, mangga, itu nunggunya sampai bertahun-tahun hingga akhirnya dia dapat menikmati suatu panen dari benih yang dia tanam. Di tengah musim kemarau, hama, atau bahkan badai yang terjadi, petani itu tetap teguh menanti. Sikap sabar dan ulet inilah yang ingin kita renungkan bersama pada renungan ini. Dalam kehidupan seorang yang percaya, bagi kita di zaman sekarang ini, kita seringkali dihadapkan pada masa-masa penantian. Kita menabur doa, menabur pelayanan, menabur pengorbanan baik, perbuatan baik, namun belum melihat hasil yang dapat kita harapkan secara instan. Justru pada saat-saat seperti inilah, saat menanti inilah, teladan seorang petani menjadi sangat relevan dalam kehidupan kita di zaman sekarang ini. Melalui renungan ini kita akan diajak untuk menggali lebih dalam makna menabur dan menunggu dalam perspektif Alkitab. Mari kita bersama-sama belajar dari hikmat Tuhan yang terkandung dalam proses menabur dan menunggu, serta menemukan suatu kekuatan untuk dapat tetap bertahan, bersabar, beriman, dan berharap di tengah segala tantangan hidup yang terjadi. Mari kita baca Yakobus pasal 5 ayat 7 bagian B. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan sikap sabar, sebuah sikap yang seringkali sulit kita praktekkan dalam kehidupan di zaman sekarang ini yang menuntut serba cepat, serba instan. Melalui perumpamaan seorang petani, Yakobus ingin kita dapat memahami bahwa kesabaran bukanlah sekedar menunggu dengan diam atau menunggu dengan pasif, melainkan sebuah tindakan aktif yang melibatkan iman, harapan, dan ketekunan kita. Mari kita perdalam pengetahuan kita tentang ayat ini
terutama tentang kesabaran sebagai tanda iman kita. Yang pertama, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Frasa ini berbicara tentang menantikan hasil yang berharga. Petani menantikan hasil panen yang baik. Demikian pula kita sebagai orang percaya menantikan janji-janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Seorang petani tidak hanya sekedar menabur benih, tetapi juga menanamkan suatu harapan akan panen yang melimpah. Saat dia menunggu masa panen itu, dia rawat tanaman yang dia tanam itu. Begitu pula kita ketika menerima Kristus, kita menabur benih iman, benih kasih dalam hati kita. Pertumbuhan tanaman membutuhkan waktu, begitu juga dengan pertumbuhan rohani kita. Ada kalanya kita merasa sabar kita menjadi habis. Namun dari cerita petani mengajarkan kita untuk terus menanti dengan penuh keyakinan. Hasil panen sangat bergantung pada cuaca, kesuburan tanah, dan berbagai faktor alam lainnya yang seringkali juga di luar kendali dari petani itu. Demikian pula dengan hidup kita. Seringkali berada di luar kendali kita juga. Sama seperti petani, kita juga perlu bersabar menanti janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan sedang bekerja merancang sesuatu hal yang baik untuk bisa kita nikmati dalam hidup kita. Kadangkala penantian ini terasa lama dan seringkali melelahkan. Namun kita harus tetap percaya bahwa pada waktu yang tepat, waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik terjadi dan kita bisa menikmati buah dari panen, dari benih yang sudah kita tanam. Selama menunggu kita diajak untuk terus bertumbuh dalam iman. Inilah yang dimaksudkan menunggu dengan aktif. Yang kedua, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Hujan yang dinantikan petani adalah simbol berkat dan simbol pertolongan Tuhan. Kita pun seringkali menantikan hujan berkat dalam berbagai situasi hidup kita. Dalam pertanian, hujan adalah anugerah yang sangat dinantikan. Tanpa hujan, tanaman akan layu dan akhirnya menjadi mati. Demikian pula kehidupan spiritual kita. Kita sangat membutuhkan hujan berkat dari Tuhan. Hujan ini mempresentasikan kehadiran Roh Kudus. Sama seperti hujan yang menyirami tanah, Roh Kudus juga menyirami hati kita yang kering, memperbaharuinya dan menghidupkan kembali iman kita. Hujan juga melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan ibarat hujan yang turun dari langit, menyuburkan jiwa kita, memberikan petunjuk bagi hidup kita. Hujan juga merupakan gambaran akan kasih karunia. Kasih karunia Tuhan adalah seperti hujan yang turun tanpa mengenal lelah, mencukupi segala kebutuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menanti dengan sabar adalah kunci kehidupan kita untuk dapat menikmati buah dari benih yang kita tabur. Firman Tuhan dalam renungan ini menekankan pentingnya kesabaran dalam menanti hujan berkat dicurahkan dalam hidup kita. Seringkali kita merasa gelisah dan menjadi tidak sabar ketika menghadapi kesulitan dan tantangan dalam hidup.
Namun Alkitab mengajarkan kita untuk bersabar dan terus berharap pada Tuhan. Mengapa kita harus bersabar? Yang pertama, kesabaran adalah tanda iman. Ketika kita sabar, kita menunjukkan bahwa kita percaya pada janji Tuhan dan yakin bahwa pada waktunya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, kesabaran memperkuat iman. Dalam proses penantian, iman kita akan semakin diperkuat. Kita belajar untuk lebih mengandalkan Tuhan dan semakin mengenal karakter Allah Bapa kita. Yang ketiga, kesabaran membawa kedewasaan. Kesabaran membantu kita bertumbuh secara rohani dan menjadi orang yang lebih dewasa dalam iman kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita bisa sabar, kita pasti akan menerima buah hujan berkat dicurahkan dalam hidup kita. Ketika hujan berkat akhirnya turun, kita harus siap untuk menerimanya dengan hati yang terbuka. Ini berarti kita harus bersyukur. Ucapkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat yang telah Ia berikan. Bagikan berkat yang kita terima kepada orang lain. Gunakan berkat tersebut untuk bertumbuh dalam iman dan pelayanan. Saudaraku, menantikan hujan berkat adalah bagian penting dari perjalanan iman kita. Dengan bersabar, beriman, dan terus berharap pada Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak terhingga dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami merenungkan janji-Mu yang tertulis dalam firman-Mu yang kami baca dalam renungan ini, bahwa Engkau akan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka yang sabar menanti. Seperti petani yang dengan tekun menggarap ladangnya dan sabar menantikan hujan, kami pun seringkali menantikan hujan berkat dalam hidup kami. Tuhan, hujan yang akan menyegarkan jiwa kami, menghidupkan kembali harapan-harapan kami, dan membawa kami pada pertumbuhan rohani yang lebih dalam. Ya Tuhan, dalam kesabaran ini kami sadar bahwa Engkau sedang membentuk karakter kami. Engkau sedang menguji iman kami dan mengajarkan kami untuk lebih bergantung dan berserah hanya kepada Engkau. Kami mohon agar Engkau terus menyertai kami dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Ketika kami merasa lelah dan menjadi putus asa, ingatkanlah kami akan kebenaran janji-Mu. Bantulah kami untuk tetap teguh dalam iman dan terus berharap pada kebaikan-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Kami percaya bahwa Engkau akan datang pada waktu yang tepat dengan cara yang sempurna. Berkatilah kami dengan kesabaran yang tulus, agar kami dapat menerima segala sesuatu yang Engkau berikan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku,
Mari kita terus menumbuhkan iman dan harapan kepada Tuhan. Sabarlah dan percayalah bahwa pada waktunya yang tepat, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Seperti hujan yang menyegarkan bumi, begitu pula berkat Tuhan akan menyegarkan jiwa dan raga kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.